Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab tauhid, masih di bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, bab penjelasan tentang tauhid dan penjelasan yang berkaitan dengan kesaksian kalimat la ilaha illallah. Jadi apa makna kalimat tauhid? Apa makna kesaksian kalimat la ilaha illallah? Maka dalam 5 dalil sudah disebutkan oleh muallif, oleh penulis kitab ini. Maka kita membahas tentang masail dan kita sampai di akhir dari masail, pelajaran-pelajaran yang dimunculkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahumullah. Beliau mengatakan, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang harus kita perhatikan di antaranya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa yang menyatakan ataupun berikrar la ilaha illallah dengan lisannya, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia pun kufur dan mengingkari setiap yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, haruma maluhu wa damuhu, maka hartanya dan darahnya terjaga. Artinya dia dilindungi karena telah mengatakan kalimat la ilaha illallah, kemudian kufur dan mengingkari terhadap siapa-siapa yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia hanya mencukupkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, akan tetapi ketika disuruh menyatakan bahwasanya selain agama Islam itu adalah agama yang batil, dia tidak mau. Ketika dia diminta untuk menyatakan bahwasanya sesembahan selain Allah itu adalah batil, dia enggan. Maka siapa yang memiliki pernyataan dan keyakinan demikian, maka ikrar dan pernyataan dan ucapan dia yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah adalah suatu yang tidak sah. Ketika dia tidak kufur,
ketika dia tidak mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Siapa yang kufur terhadap taghut, semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Para ahli tafsir mengatakan tali yang sangat kuat lagi kokoh menyambungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Artinya ketika seseorang beribadah kepada Allah setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia tidak beribadah kepada selain Allah, akan tetapi ketika diminta untuk mengingkari dan menyatakan bahwasanya beribadah kepada berhala itu adalah kesyirikan, agama selain Islam itu agama yang batil, dia tidak mau menyatakan dengan misalnya sebagian orang bersilat lidah, berkelit dengan cara mengatakan itu kembali kepada ajaran masing-masing. Berarti dia kufur apa tidak? Tidak mau. Bahkan sebagian yang lain mengambil potongan ayat. Potongannya ayat apa? Lakum dinukum waliyadin. Ini ayat ancaman. Ayat ancaman kepada orang-orang kafir. Bukan ayat yang maknanya kalian dipersilakan untuk beribadah kepada selain Allah. Bukan. Akan tetapi ancaman. Ketika diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang permintaan mereka dan keteguhan orang-orang yang beriman. Kemudian di akhir ayat, lakum dinukum waliyadin, ancaman. Tapi sebagian orang membawakan dengan menyatakan semua orang boleh memilih. Ini orang-orang yang mengatakan dengan perkataan demikian, walaupun orang-orang yang menyatakannya adalah orang-orang yang banyak, maka akidah mereka sangat berbahaya sekali. Akidah mereka dan keimanan mereka, bahkan kalimat la ilaha illallah yang telah mereka ikrarkan, berada di tebing kehancuran. Bisa jadi dalam waktu beberapa helaan nafas saja mereka terpeleset, binasa dan terkapar mereka. Yang mati bukan jasad dan fisik mereka, akan tapi apa? Keimanan yang ada di hati mereka keluar dari hati mereka, sehingga alangkah dekatnya mereka dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya lisan ini hati-hati. Ketika Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita itu akan diambil dengan apa yang telah kita katakan? Takilatka ummuka ya Muadz. Ibumu akan kehilangan kamu, wahai Muadz. Tidaklah setiap orang tersungkur masuk ke dalam api neraka kecuali hasil ucapan lisan mereka. Termasuk lisan dan ucapan yang berkaitan dengan kekufuran-kekufuran. Sebagian orang mengemas dengan bingkai toleransi. Dan ini kekufuran kepada kalimat la ilaha illallah, tidak boleh. Ketika kita mengatakan agama kita al-haq, kita tidak mencederai kehormatan yang lain. Kita tidak mengganggu agama yang lain, tidak. Kok ketika mereka beribadah tidak kita ganggu? Kita hormati. Akan tapi ketika menyatakan mereka adalah di atas agama yang hak dan saya tidak mengkufurkannya, ini adalah keyakinan yang kufur. Adapun perbuatan mereka dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh kita mengganggu, tidak boleh. Maka yang demikian adalah sangat berbahaya sekali. Sehingga ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf,
Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka?" Maka Rasulullah mengatakan, "Al-lisan." Lisan. Di antaranya beberapa orang mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang kufur. Di antaranya ucapan-ucapan demikian. Menyamakan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan agama bikinan dan perbuatan manusia. Maka ini menyelisih dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia tidak kufur terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Harus kufur, mengingkari. Tidak mengatakan bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan yang hak. Akan tapi kita mengatakan perbuatan mereka, kesyirikan mereka adalah perbuatannya yang batil. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza min a'zami ma yubayinu ma'na la ilaha illallah. Dan ini adalah yang paling besar dalam menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah. Hadis ini. Begitu juga ayat surat Al-Baqarah ayat 256 dan ayat-ayat yang lainnya seperti perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada bapaknya dan kaumnya. Beliau mengatakan fa innahu lam yaj'al at-talaffudha biha 'asiman lid-dami wal mal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjadikan darahnya dan hartanya terlindungi, artinya masuk Islam. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'alafdhiha. Bahkan tidaklah ketika seseorang mengetahui maknanya yang terkandung di dalam lafaz tersebut, tidak menjadikan orang tersebut terjaga hartanya dan darahnya, tidak masuk Islam. Walal iqrar bidzalika. Bahkan ketika seorang mengikrarkan dengan kalimat la ilaha illallah, tidak serta-merta dia masuk Islam. Bal wala qawnahu la yad'u illa Allah wahdahu la syarika lah. Bahkan ketika seseorang tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh penulis bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dzalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Maka semua yang telah dilakukan itu tidaklah menjadikan hartanya dan darahnya itu haram, terlindungi. Sampai dia menyertakan di dalam itu semua dengan pengingkaran dia terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan-sesembahan selain Allah ketika telah jelas bagi dia bahwasanya itu adalah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir, baik dilakukan oleh orang-orang yang telah mengatakan la ilaha illallah ataupun kaum muslimin, ketika tampak baginya dan dia tidak mengingkarinya dengan mengatakan ini bisa jadi demikian, bisa jadi demikian, bisa jadi demikian, maka itu semua tidak menjadikan seseorang masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini. Karena dalilnya Rasulullah mengatakan wa kafara bima yu'bad, harus dia kufur terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mengingkari. Tidak boleh dia mengatakan bisa jadi apa yang mereka sembah benar. Berarti terhadap keimanan dia terhadap kalimat la ilaha illallah tidak yakin. Padahal sifat orang-orang yang beriman tsumma lam yartabu, mereka itu tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah.
Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga seperti yang sudah saya jelaskan, termasuk wa kafara bima yu'badu min dunillah adalah ketika seseorang harus beradab ketika dia membawa tentang agama Islam. Tidak boleh seseorang bertanya tentang agama Islam dengan pernyataan apa? Apa pendapat Islam tentang permasalahan ini dan itu. Beda dengan ketika seorang mengatakan apa hukum dalam Islam tentang permasalahan ini. Dengan ketika seorang mengatakan apa pendapat Islam. Beda enggak ya kawan? Ya. Ketika mengatakan apa pendapat Islam atau apa pendapat dalam Islam tentang perkara ini dan itu, seakan-akan apa yang tercantum dalam Islam bisa kita tolak, bisa kita bantah. Harus beradab. Karena inilah agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam bukanlah pendapat, bukanlah perspektif. Akan tetapi hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang yang beriman ketika mendapatkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami tunduk terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintah. Apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah. Dan tentu yang berkaitan dengan wa kafara bima yu'badu min dunillah, maka tidak boleh seseorang menyatakan bahwasanya agama selain agama Islam itu adalah agama yang bisa diterima oleh Allah. Tidak boleh. Maka ketika seorang mengatakan demikian, ia telah menghilangkan dan menghancurkan bangunan keimanan yang dibina di atas asas la ilaha illallah. Karena Allah lah yang mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak Allah terima. Apa yang telah ia lakukan? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai adalah agama Islam yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdullah dan dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka ketika seorang berada di atasnya dan di dalamnya, maka itu berada di dalam as-siratal mustaqim yang senantiasa kita minta dalam solat-solat kita, minimal 17 kali kita minta dalam solat kita. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wala damuhu. Apabila seseorang memiliki keraguan di dalam permasalahan ini ataupun dia tawakuf. Tawakuf itu tidak mengiyakan, tidak menafikan. Jadi cari aman, tapi keadaan demikian tidak aman. Ada orang-orang kalau ditanya tentang permasalahan, apakah permasalahan A atau B, dia cari tengah-tengah. Kalau bisa jawaban dia atau. Ada nih, A atau B, jawabannya atau, cari aman. Padahal di dalam permasalahan-permasalahan akidah tidak boleh cari aman dan kita tidak mendapatkan keamanan tersebut kecuali ketika kita mengucapkan apa yang telah ada dari Allah dan Rasulnya. Itu adalah paling aman. Adapun dengan berkelit, dengan seakan-akan dia mengatakan, oh dalam permasalahan ini saya tawakuf, saya tidak ada jawaban, padahal perkara yang sangat jelas. Maka kata Imam, lam yahrum maluhu wala damuhu. Tidak haram darahnya. Tidak haram hartanya. Artinya dia tidak masuk Islam. Karena Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga darahnya halal, hartanya pun halal,
sampai mereka memiliki kesaksian la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal tersebut, terjaga hartanya, terjaga, terlindungi dirinya. Maka apabila ada keraguan-raguan di dalam pembahasan yang kita jelaskan ini, maka halal darahnya, tapi bukan untuk kita. Kita ini bukan eksekutor. Eksekutornya adalah pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud haram darahnya, tidak haram darahnya di dalam permasalahan ini adalah dia tidak masuk Islam. Karena tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah sebenar-benar pengamalan. Faya laha min mas'alatin ma a'zamaha wa ajallaha. Alangkah besarnya dan agungnya permasalahan ini. Permasalahan tentang penafsiran tauhid dan penafsiran kesaksian kalimat la ilaha illallah. Kata penulis, alangkah besarnya dan agungnya permasalahan ini. Wa yalahu min bayanin ma awdahahu. Dan alangkah jelasnya penjelasan yang telah dibawakan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam Al-Quran, tidak mungkin seorang mengelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tentang hujah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan di atas manusia. Tidak bisa lagi dia mengatakan saya tidak mengetahui permasalahan ini. Karena telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika dia mengatakan saya tidak membuka Al-Quran, salah siapa? Allah menurunkan Al-Quran bukan buat jadi perhiasan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan untuk dijadikan kaligrafi. Bahkan sebagian orang menulis di kendaraannya. Hadza min fadli Rabbi. Dan tulisan-tulisan yang lainnya. Maka ini bukanlah perbuatan salaf. Al-Quran bukan diturunkan untuk ini semua, bukan. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dibaca, dipahami, dipelajari, dan kemudian diamalkan. Sehingga penjelasan ini adalah penjelasan yang sangat jelas sekali. Wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'. Dan alangkah jelasnya hujjah yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan sehingga tidak ada celah lagi untuk orang-orang yang menyangkal dan membantah hujjah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Karena sangat jelas. Lebih jelas daripada siang hari ketika seorang melihat matahari ketika dalam keadaan cerah. Jelas sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Dan inilah makna penjelasan tauhid dan makna kalimat la ilaha illallah, di antaranya adalah mengingkari semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lahirnya orang ini adalah orang yang beriman. Orang yang telah memiliki kesaksian yang demikian, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia pun mengingkari sesembahan selain Allah, maka secara lahiriah dia adalah orang yang beriman. Wa hisabuhu 'ala Allah. Adapun perhitungan di dalam hatinya itu Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Apakah dia ikhlas mengatakan demikian ataukah hanya kemunafikan belaka. Bukan urusan kita. Karena urusan kita yang nampak di mata kita. Adapun hati seseorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mau orang riya, mau orang sum'ah, bukan urusan kita. Itu dia pelakunya dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Sehingga setelah bab ini dijelaskan, seperti yang dikatakan oleh Imam, wa syaraha hadhihi tarjamata ma ba'daha minal abwab.
Kemudian penulis akan menjelaskan tentang pemaparan bab ini, bagaimana bentuknya, bagaimana penyelisihan-penyelisihannya, bagaimana bentuk pengingkaran-pengingkarannya, dan apa saja yang seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan. Maka setelahnya dibahas tentang contoh-contoh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kesyirikan-kesyirikan yang besar ataupun kesyirikan-kesyirikan yang kecil dibahas tuntas oleh kitab ini. Dari bab ini sampai penutup kitab ini semua yang berkaitan dengan contoh-contoh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kitab ini sajalah yang membahas tentang contoh-contoh kesyirikan kepada Allah langsung dengan dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.